Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Apriantini dengan NIM 2323071004. Saya dari Pasca Sarjana Pendidikan IPA Undiksa. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai teknologi, rekayasa, genetika, dan bioteknologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama itu adalah teknologi rekayasa genetika, yaitu ilmu pengetahuan yang mengkaji mengenai memanipulasi materi genetik organisme, baik itu bakteri, tanaman, hewan, dan manusia. Nah, kemudian kalau bioteknologi itu sendiri yaitu cabang ilmu yang mengkaji mengenai pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan produk dan jasa bagi manusia ke depannya. Nah, dia memanfaatkan mikroorganisme dengan menerapkan beberapa ilmu biologi, kimia, dan teknik dalam pengembangan produksi bahan-bahan yang berguna dalam layanan yang menggunakan organisme hidup. Ya, seperti saya katakan lagi, mikroorganisme itu dapat berupa virus, bakteri, jamur. Nah, di sini penerapannya itu bioteknologi itu ada bioteknologi konvensional dan modern. Jika konvensional, bioteknologi ini mengandalkan pure mikroorganisme seperti pembuatan tempe, yang lebih ke bahan-bahan pangan, pembuatan tempe, kemudian pembuatan oncom, pembuatan keju, dan pembuatan tape dan lain sebagainya, memanfaatkan metode fermentasi. Nah, sedangkan bioteknologi modern yaitu bioteknologi yang mengaplikasikan antara mikroorganisme dengan teknologi yang ada. Misalkan dalam membuat tanaman transgenik. Jika kalian kaji sebelum video ini ada jika kalian pernah menonton video tanaman transgenik, jadi tanaman transgenik itu merupakan tanaman yang dimodifikasi menggunakan manipulasi struktur DNA-nya dengan menyisipkan DNA tumbuhan yang diinginkan. Misalkan DNA tumbuhan yang tanaman, nanti disisipkanlah sifat tanaman ke dalam suatu tanaman yang diinginkan, dan disisipkan melalui suatu bakteri yang disebut Bacillus thuringiensis atau maaf jika misalkan salah menyebutkan. Jadi itu adalah bakteri yang khusus untuk menyisipkan gen tanaman. Kemudian ada istilah cloning, yaitu penggandaan individu melalui sel somatis atau sel tubuh. Kemudian ada beberapa penerapan lain seperti untuk biasanya produk bioteknologi ini digunakan dalam hal medis, pembuatan vaksin, yaitu vaksin itu adalah virus yang dilemahkan yang digunakan untuk beberapa aspek keilmuan dan untuk pengobatan dari penyakit-penyakit tertentu. Nah, kemudian jika dikaji, bioteknologi ini akan berguna untuk keberlangsungan manusia dalam menerapkan atau mencetak produksi produk-produk yang bisa dijual secara komersil, kemudian juga pengaplikasian terhadap penangguhjawaban dari kesehatan seseorang, baik itu penyelidikan berupa kejahatan dan lain sebagainya, itu bisa juga diselidiki dengan produk bioteknologi itu sendiri. Nah, karena itu disusun oleh beberapa DNA yang bisa dideteksi dengan teknologi rekayasa genetika juga bisa. Nah, kemudian salah satu contoh misalkan selain tanaman transgenik ada juga sapi transgenik. Sapi transgenik itu terkenal karena disuntik oleh beberapa hormon yang dimanfaatkan untuk memproduksi susu yang berlebihan. Dan juga salah satu contoh tanaman transgenik yang berguna bagi kesehatan misalkan jagung warna-warni yang disengaja untuk menurunkan glukosanya agar bisa dikonsumsi sumber karbohidratnya oleh penderita diabetes, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teknologi rekayasa dan genetika dan bioteknologi. Saya tutup dengan happy watching.